Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi perencanaan sumber daya manusia. Tujuan pembelajaran, mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, mengetahui teknik-teknik permintaan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi internal maupun di luar organisasi eksternal. B. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah bersedia pada suatu kurun tertentu. C. Aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yakni aspek kualitas SDM yang tepat. Aspek kualitas SDM yang tepat adalah waktu dan posisi yang tepat. Aspek perhatikan terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. D. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. E. Teknik peramalan tenaga kerja. Teknik DELPI adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Langkah-langkah pada metode DELPI. Yang pertama, pilih fasilitator. Langkah pertama adalah memilih fasilitator. Fasilitator yang tepat adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam penelitian dan pengambilan data. Yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Teknik atau metode DELPI ini sangat tergantung pada panel tim. Panel ini dapat berasal dari tim kita, pelanggan atau customer kita, atau ahli lain yang berasal dari organisasi kita sendiri ataupun organisasi lainnya. Definisi masalah. Definisi secara jelas masalah apa yang akan dibahas agar para ahli mengetahui masalah apa yang harus mereka berikan, pandangan dan pendapat. Pertanyaan putaran pertama, mengajukan pertanyaan umum untuk memberikan pemahaman umum kepada para ahli dan mendapatkan pandangan pertama mengenai kondisi di masa depan dari ahli-ahli tersebut. Pertanyaan putaran kedua berdasarkan jawaban dari pertanyaan putaran pertama. Pertanyaan-pertanyaan pada putaran kedua harus ditujukan untuk memperjelas masalah tertentu. Pertanyaan putaran ketiga. Kuesioner yang terakhir adalah kuesioner yang bertujuan untuk fokus pada pendukungan pengambilan keputusan. Yang berikut, bertindak atas hasilnya. Setelah mendapatkan konsensus atau kesepakatan mengenai pandangan dan peramalan pada masa depan, kita perlu menganalisis temuan atau hasil tersebut dan siapkan rencana tindakan untuk menangani risiko dan peluang masa depan. Yang kedua, rata-rata bergerak merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Yang ketiga, manajemen forecast adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para superior, manajer, departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai keputusan organisasi dan tenaga kerja. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang B, faktor organisasi adalah faktor yang berasal dari internal organisasi itu. Faktor-faktor ini berdampak langsung terhadap jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. C. Faktor angkatan kerja. Faktor angkatan kerja adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Yang keempat, metode of supply. Metode ini meliputi beberapa hal yakni tabel staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa depan yang akan datang. B.
Markov Analysis adalah metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Suksesi adalah proses untuk mengidentifikasi pengembangan dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. D. Bagan penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tersebut. Skill inventories adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen untuk secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dengan latar belakang karyawan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, selamat malam.